Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Merliana Kacani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 12120200036. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya mengenai penyembuhan uji asumsi klasik, yaitu penyembuhan terhadap uji heteroskedastisitas dan penyembuhan terhadap uji autokorelasi. Yang pertama itu penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas atau data yang teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Pada video kali ini saya menggunakan uji Glatzer untuk uji heteroskedastisitasnya. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama itu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, log, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Untuk kriteria uji Glatzer ini, jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini saya sudah memasukkan datanya ke dalam SPSS. Sebelum kita melakukan penyembuhan, kita akan melakukan uji heteroskedastisitasnya terlebih dahulu, yaitu uji Glatzer. Nah, untuk uji Glatzer ini kita perlu memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, untuk variabel Y1 ini kita masukkan dependent, dan untuk variabel X2 dan X3 kita masukkan ke independent. Selanjutnya kita klik save dan kita checklist bagian unstandardized-nya. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai residual satunya. Kemudian kita absolutkan nilai residual ini dengan cara klik transform, compute variable. Nah, di target variabelnya ini kita ketik dengan abs res underscore 1. Nah, kemudian kita ke all, kita klik apps di sini, kemudian kita ke atas ke numeric expressionnya, kemudian kita isi dengan unstandardized residualnya. Nah, setelah sudah kita klik OK. Nah, sudah muncul nilai absolute residual satunya. Langsung aja kita uji Glatzernya dengan cara klik analyze, kemudian klik regression, kemudian ke linear. Nah, di dependent ini, Y1-nya ini kita ganti dengan ABS res 1. Nah, untuk independentnya tetap sama, kita ke save. Nah, di sini residualnya kita unchecklist, kemudian kita klik continue, kemudian langsung kita klik OK. Nah, bisa kita lihat pada bagian koefisien di nilai signifikan. Di sini untuk variabel X2 nilainya itu 0,019 dan untuk X3 nilainya itu 0,890. Jadi yang terdapat gejala heteroskedastisitas adalah variabel X2 karena kurang dari 0,05. Berarti variabel yang harus disembuhkan adalah variabel X2. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, apakah ada data ekstrim atau tidak, kita dapat melihat di graph sini, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke bar. Nah, kita klik simple, kemudian di value of individual case, kemudian kita define. Nah, di bar represent ini kita masukkan variabel yang terdapat gejala heteroskedastisitas, yaitu variabel X2. Kita masukkan, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat di sini ada data ekstrim, yaitu data nomor 40. Jadi kita balik ke datanya, kita akan mengoutlier data ke 40 atau menghapusnya. Kita cari data ke 40. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian
kita clear data ke-40, kita outlier. Nah, kemudian setelah kita hapus data ke-40-nya, data yang paling tinggi tadi, kita bisa langsung uji Glatzer-nya lagi. Kita uji heteroskedastisitasnya lagi dengan cara analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear, kemudian kita ke save. Nah, di sini residualnya kita unchecklist, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat pada bagian koefisien. Nah, di sini sudah muncul untuk variabel X2 hasilnya itu 0,053 dan untuk X3 nilainya itu 0,904. Nah, nilai signifikan dari variabel X2 dan X3 ini sudah lebih dari 0,05, yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berarti bisa diartikan data ini sudah sembuh. Selanjutnya, penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data yang teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gejala autokorelasi. Yang pertama itu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Dan yang terakhir, menggunakan data yang tidak empiris. Nah, pada uji autokorelasi ini saya menggunakan uji Rantes. Uji Rantes itu merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes ini, jika nilai assumed significant to-nya kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai assumed significant to lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Di sini saya sudah memasukkan datanya ke dalam SPSS. Nah, sebelum melakukan penyembuhan, saya akan melakukan uji Rantes terlebih dahulu. Nah, untuk uji Rantes itu kita perlu memunculkan nilai residualnya dengan cara klik analyze, kemudian ke regression, ke linear, kemudian dependent kita masukkan variabel Y, dan independent kita masukkan variabel X2 dan X3. Kemudian kita klik save. Di sini kita checklist bagian unstandardized-nya, continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul nilai residual satunya ini, kita bisa langsung uji Rantes dengan klik analyze, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, ke runs. Nah, di tes variable list ini kita masukkan nilai unstandardized-nya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat di assumed significant to-nya, hasilnya itu adalah 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka data tersebut terdapat autokorelasi. Maka data ini harus disembuhkan. Nah, kita bisa lihat kembali lagi ke data view-nya. Di sini setelah kita uji Rantes, kita melakukan penyembuhan. Yang pertama itu kita akan melogaritmakan setiap variabelnya dari Y1, X2, dan X3 dengan cara kita klik transform, kemudian ke compute variable. Di target variabelnya ini kita klik ln underscore Y1, nah ke all function group, kemudian kita cari ln. Kita pindahkan ke atas, kemudian pindahkan juga Y1-nya, kemudian kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan X3. Kemudian kita lanjut ke X3. Oke. Nah, setelah semuanya sudah, kita lihat terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah terexecute. Di sini ada lny1, lnx2, dan lnx3. Nah, jika sudah semua ditransform, kita perlu memunculkan nilai residualnya dari variabel yang sudah kita transform. Dengan cara kita klik analyze, kemudian ke regression, ke linear. Nah, dependennya ini kita ganti dengan ln_y1, kemudian independennya juga kita ganti dengan lnx2 dan lnx3. Nah, kita ke save. Nah, kita pastikan unstandardized-nya ini ke checklist untuk memunculkan nilai residualnya. Kemudian kita continue, kita klik OK. Kita lihat di sini sudah muncul nilai residualnya. Kemudian setelah kita memunculkan nilai residual, kita harus menguji normalitas terlebih dahulu. Dengan cara kita bisa klik analyze, kemudian ke non-parametric test, ke legacy dialogs, kemudian ke one sample KS. Nah, di test variable list ini kita isi dengan unstandardized yang terakhir atau residual 2, nilai residual yang kedua, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini udah ada outputnya. Di assume significant totalnya yaitu nilainya 0,200, yang artinya lebih dari 0,05. Jika lebih dari 0,05, maka data ini terdistribusi dengan normal. Jika data ini sudah terdistribusi dengan normal, maka kita dapat melanjutkan penyembuhan uji autokorelasi. Nah, kita balik lagi ke data awal. Untuk melanjutkan penyembuhannya itu, kita harus mentransform lagi variabel lny1, lnx2, dan lnx3 dengan cara klik transform, kemudian ke compute variable. Nah, di sini kita ganti target variabelnya jadi like lny1 yang pertama. Kemudian juga ini kita delete terlebih dahulu. Kita ganti like underscore. Di sini kita masukkan lny1. Ini masuk kurung. Kemudian kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama untuk X2 dan X3-nya. Ini kita ganti dengan X2. Ini juga. Dan kita klik OK. Balik lagi. Compute variable. Ganti dengan X3. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul transform yang baru tadi, like lny1, like lnx2, dan like lnx3, kita perlu memunculkan nilai residual dari variabel yang baru kita transform tadi dengan cara klik analyze, kemudian klik regression, linear. Nah, dependent ini kita ganti dengan like lny1, kemudian yang independent ini kita ganti juga dengan like lnx2 dan like lnx3. Kita ke save. Di sini sudah terchecklist unstandardized-nya. Continue, kemudian klik OK. Kita lihat di sini sudah muncul nilai residual yang ketiga. Kita perlu mentransform lagi nilai residual ini dengan cara kita klik transform, compute variable, kemudian di target variabelnya ini kita ganti dengan leg underscore leg press underscore 3. Kemudian di sini kita ganti juga dengan nilai unstandardized yang terakhir atau nilai residual yang ketiga. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul nilai lacres 3-nya, kita langsung ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, untuk dependennya ini kita ganti dengan variabel unstandardized yang terakhir atau res ketiga. Kemudian independennya kita ganti dengan lacres ketiga. Nah, lacres underscore 3 ini tujuannya untuk memunculkan tabel koefisien nanti. Kemudian kita klik save. Nah, kita unchecklist bagian unstandardized-nya, kemudian continue dan klik OK. Di sini kita lihat outputnya di bagian koefisien. Di variabel lacres underscore 3 ini nilai B-nya ini 0,876. Nah, 0,876 ini perlu diingat karena akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Kemudian kita balik ke data awal. Nah, kita transform lagi dengan cara klik transform, kemudian ke compute variable,
Nah, target variabelnya ini kita ganti dengan ln underscore y1 add untuk pembeda. Kemudian di sini numeric expressionnya kita ganti dengan di sini ln underscore y1-nya kita masukkan ke numeric expression, kemudian dikurang dengan angka yang tadi kita dapat di tabel koefisien yaitu 0,876, kemudian dikali dengan leg ln underscore y1. Nah, setelah sudah seperti ini, kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama juga untuk variabel x2 dan x3-nya. x2 di sini kita ganti x2 juga. Kemudian kita klik OK. Kita lanjutkan. Kita ganti x3. Kemudian kita klik OK. Kita balik ke datanya. Nah, di sini kita lihat sudah muncul tabel baru ln y1 add, ln x2 add, dan ln x3 add. Setelah semuanya terexecute, kita dapat melakukan uji rantesnya lagi. Tapi sebelum uji rantes, kita perlu memunculkan nilai residualnya lagi dengan cara klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, dependentnya ini kita ganti dengan ln underscore y1 add, kemudian di independentnya juga kita ganti dengan ln x2 add dan ln x3 add. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita checklist lagi bagian unstandardized-nya, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul nilai residual res 4-nya atau nilai residual yang terakhir. Kita langsung uji rantesnya dengan cara klik analyze, kemudian ke non parametric test, ke legacy dialog, kemudian ke runs. Nah, kita ganti test variable list-nya dengan nilai unstandardized yang baru atau res 4 tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat di bagian assign significant to tail-nya. Nilainya itu adalah 0,429 yang artinya lebih dari 0,05. Jika lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Berarti data ini sudah sembuh. Jadi kita berhasil melakukan penyembuhan terhadap uji autokorelasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.